Baru 3 hari menjadi menantu, saya sudah diperlakukan seperti pesuruh. Pukul 4 pagi, ibu mertua menggedor pintu kamar. Suara beliau dingin. Bangun, rumah ini tidak menerima perempuan pemalas. Malam pertama sebagai istri, saya belum sempat beristirahat. Pagi kedua, semua asisten rumah tangga sudah dipecat lewat satu pesan singkat. Pagi ketiga, ayah saya berdiri di depan gerbang untuk menjemput putrinya. Tapi, sebelum saya pergi, ada satu hal yang ibu mertua dan suami saya tidak tahu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita kali ini menyentuh hati kalian, tolong tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak kehilangan kisah berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 31 tahun. Saya seorang dokter, sekaligus pemilik sebuah klinik kecil di Surabaya. Sudah 6 tahun saya membangun klinik itu dari nol, dengan tangan saya sendiri. Saya terbiasa bekerja keras. Saya tidak takut lelah. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa lelah yang paling menyakitkan justru datang dari rumah yang seharusnya menjadi rumah saya sendiri. Surabaya di akhir Maret terasa basah pagi itu. Embun menempel buram di kaca jendela. Lantai keramik terasa lengket di bawah telapak kaki. Di luar, angin pancaroba lewat di sepanjang jalan Darmo, membawa aroma gerimis dan bau sayur lodeh dari dapur tetangga. Saya menikah dengan Bima Mahesa 6 bulan setelah kami berkenalan. Bima bekerja sebagai perwakilan di sebuah perusahaan besar. Dia tampan, sopan, dan selalu tepat waktu. Dia bukan tipe pria yang suka mengucapkan kata cinta berlebihan. Tapi dia membawakan saya kopi setiap pagi dan mengingat semua tanggal penting. Saya pikir itu cukup. Kami berkenalan di sebuah seminar kesehatan. Bima datang mewakili perusahaannya. Saya datang sebagai pembicara. Setelah acara, dia menghampiri saya. Bukan untuk merayu, tapi untuk bertanya soal sesuatu yang saya jelaskan tadi. Saya ingat, saya terkesan karena dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari berikutnya, dia mengirim pesan. Sopan, tidak pernah memaksa. Dia menunggu saya selesai operasi kecil di klinik, hanya untuk menemani saya makan malam, lalu mengantar saya pulang tanpa meminta apa-apa. Saya, yang sudah lama menutup hati, karena terlalu sibuk membangun klinik, perlahan membukanya. Bima terlihat seperti pria yang aman, stabil. Pria yang akan menjadi tempat berlabuh, bukan badai. Ayah saya sempat mengingatkan, kenali keluarganya. Nak, seorang pria adalah cermin dari rumah tempat dia dibesarkan. Tapi saya sedang jatuh cinta, dan orang yang jatuh cinta cenderung tuli pada peringatan. Pertama kali Bima membawa saya bertemu ibunya. Saya masih ingat dengan jelas. Rumah keluarga Mahesa berdiri besar di kawasan elit, dengan pagar tinggi dan halaman penuh tanaman mahal. Ibu Sinta, Ibu Bima, menyambut saya dengan senyum yang rapi, terlalu rapi. Jadi, ini calon menantu saya, kata beliau. Menatap saya dari ujung rambut sampai sepatu. Dokter. Ya, bagus. Perempuan harus bisa cari uang sendiri supaya tidak jadi beban. Saya tersenyum. Saya pikir itu pujian. Saya belum tahu bahwa di rumah itu kemampuan saya bukan dihargai. Kemampuan saya akan dijadikan alasan untuk diperas. Di perjalanan pulang malam itu, Bima bertanya bagaimana pendapat saya tentang ibunya. Saya menatap jejak lampu yang berlalu di kaca mobil. Memilih kata-kata dengan hati-hati. Ibumu tegas, kata saya. Tapi rumahmu bagus sekali. Bima tersenyum. Sudah kubilang, kan? Ibuku teliti, tapi penyayang. Saya mengangguk, tapi di dalam hati. Untuk pertama kalinya, muncul sebuah keraguan, tipis. Seperti uap air di kaca mobil. Jika diseka, akan hilang. Tapi jika dibiarkan, seluruh pemandangan di depan perlahan akan menjadi buram. Saya memilih menyekanya. Saya memilih percaya. Itu kesalahan pertama saya. Pernikahan kami sederhana. Ayah saya, Pak Rahmat, hanya berpesan satu hal sebelum hari itu. Kalau kamu lelah, pulang. Pintu rumah ini
tidak akan pernah dikunci untukmu. Saya tertawa waktu itu. Saya pikir saya tidak akan pernah membutuhkannya. Ayah saya seorang pengusaha. Beliau jarang bicara soal pekerjaannya di depan saya. Saya hanya tahu beliau punya banyak relasi dan banyak orang menghormatinya. Tapi di rumah, beliau hanyalah seorang ayah yang menyimpan foto ibu saya di dompetnya. Bertahun-tahun setelah ibu pergi. Setelah akad, saya pindah ke rumah keluarga Mahesa. Itu permintaan Ibu Sinta. Menantu yang baik, tinggal bersama mertua dulu, kata beliau. Biar saya ajari cara mengurus rumah tangga. Bima setuju tanpa bertanya pendapat saya. Saya menelan keberatan saya. Saya pikir hanya beberapa bulan. Saya pikir saya bisa bertahan. Saya tidak tahu bahwa pelajaran pertama akan datang di hari yang sama. Malam pertama, saya tidak bisa tidur nyenyak. Rumah itu besar, tapi terasa dingin. Bukan dingin karena pendingin udara. Dingin karena setiap sudut seperti mengawasi. Pukul 2 dini hari, saya terbangun karena haus. Saya turun ke dapur pelan-pelan. Di sana, saya melihat Bu Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja belasan tahun di rumah itu. Beliau sedang melipat baju di bawah lampu redup dengan mata sembab. Bu Lastri belum tidur, tanya saya. Beliau tersentak, lalu tersenyum getir. Saya dipecat besok pagi. No, Bu Sinta bilang. Sekarang ada menantu, tidak perlu lagi banyak pembantu. Cukup satu yang gratis. Saya tertegun. Gratis. Bu Lastri menatap saya dengan mata yang penuh iba. Maaf, no. Tapi saya harus jujur. Di rumah ini, menantu bukan keluarga. Menantu itu tenaga kerja yang tidak dibayar. Saya sudah lihat satu menantu pergi sebelum non. Hati-hati. Saya ingin tertawa, mengira itu lelucon. Tapi wajah Bu Lastri tidak sedang bercanda. Keesokan paginya, sebuah pesan masuk ke grup keluarga. Ibu Sinta menulis dengan kalimat pendek. Mulai hari ini, semua asisten rumah tangga berhenti. Sudah saya transfer pesangon seadanya. Rumah ini punya menantu sekarang. Bu Lastri mengambil amplopnya, lalu berpamitan. Sebelum pergi, beliau berbisik pada saya. Bulan lalu, gaji saya masih kurang 3,5 juta. No. Sudah saya tagih, tapi katanya nanti. Tolong. Kalau non punya kesempatan, ingatkan beliau. Saya mengangguk. Saya tidak tahu bahwa janji kecil itu akan menjadi salah satu paku pertama yang saya simpan diam-diam. Setelah pintu tertutup, Ibu Sinta menatap saya. Nah, sekarang rumah ini bersih dari orang luar. Tinggal kita, keluarga. Saya tersenyum tipis. Tapi saya tahu. Kata keluarga di mulut beliau punya arti yang berbeda. Hari pertama saya sebagai menantu di rumah itu dimulai pukul 4 pagi. Ibu Sinta menggedor pintu kamar. Suaranya menembus daun pintu. Anindya, bangun. Dapur tidak akan menyala sendiri. Saya bangun dengan mata setengah terpejam. Di samping saya, Bima masih tidur pulas. Saya menyentuh bahunya. Mas, ibumu memanggil. Pukul 4 pagi, Bima hanya bergumam. Turuti saja. Dek, ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa. Terbiasa. Kata itu akan menjadi mantra Bima selama 3 minggu ke depan. Setiap kali saya mengeluh, setiap kali saya terluka, jawabannya selalu sama. Nanti terbiasa. Seolah penderitaan adalah sesuatu yang harus saya pelajari untuk diterima. Bukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi sejak awal. Saya turun ke dapur. Ibu Sinta sudah duduk di meja makan dengan secangkir teh. Beliau tidak mengangkat tangan untuk membantu. Beliau hanya mengawasi. Goreng tempe, tamat nasi, buat sambal. Jam 6, semua harus siap, kata beliau. Dan setelah itu, pel seluruh lantai. Bersihkan kamar mandi. Cuci semua baju. Saya menatap beliau. Bu, saya ada jadwal di klinik pagi ini. Pasien sudah klinik. Ibu Sinta menyela. Beliau meletakkan cangkirnya pelan. Kamu sekarang istri. Istri yang baik mengurus rumah dulu, baru yang lain. Atau kamu mau bilang, pekerjaanmu lebih penting daripada keluarga suamimu. Saya menelan kalimat yang ingin saya ucapkan. Saya menelpon perawat saya, meminta jadwal pagi dialihkan. Lalu saya mulai memasak. Pukul 7, semua selesai. Tangan saya pegal,
Punggung saya sakit, tapi tidak ada satupun ucapan terima kasih. Ratih, adik ipar saya, turun dengan piyama, mengambil tempe goreng, lalu mengernyit. Asin. Kakak ipar tidak bisa masak, ya. Saya diam. Saya belajar di rumah itu. Diam adalah cara bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Pukul 4, bangun, memasak, mengepel, mencuci, menyetrika. Klinik saya terbengkalai. Saya menitipkan pasien pada rekan sejawat sambil berjanji pada diri sendiri. Ini hanya sementara. Pada hari kelima, Ibu Sinta meminta sesuatu yang membuat saya berhenti. Berikan ponselmu, kata beliau. Mengulurkan tangan saat makan malam. Saya mengernyit. Untuk apa, Bu? Menantu yang baik tidak punya rahasia dari mertuanya, kata beliau. Saya hanya mau memastikan kamu tidak diracuni omongan orang luar. Banyak menantu rusak karena terlalu banyak main ponsel. Saya menoleh pada Bima, berharap dia membela saya. Tapi Bima hanya menunduk ke piringnya. Berikan saja. Dek, gumamnya. Tidak ada yang salah, kan? Saya meletakkan ponsel saya di tangan Ibu Sinta. Saya merasa sebuah pintu baru saja terkunci di belakang saya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak ayah saya, tidak teman saya, tidak siapapun. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Di samping saya, Bima sudah tidur. Saya bertanya pada diri sendiri, pelan. Sejak kapan rumah pernikahan terasa seperti sel? Beberapa hari setelah ponsel saya disita, saya mulai memahami pola rumah itu. Ada hierarki yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Dan saya berada di dasarnya. Ratih, adik ipar saya, punya kebiasaan mengambil barang saya tanpa izin. Suatu pagi, saya mendapati lipstik mahal saya hilang dari meja rias. Saya menemukannya di kamar Ratih. Sudah terpakai setengah. Saat saya menanyakannya dengan sopan, dia hanya mengangkat bahu. Kakak ipar, kan? Sudah jadi keluarga. Punyaku ya punyamu. Punyamu ya punyaku. Lagi pula, kamu yang numpang di rumah ini. Saya menelan kalimat itu. Tapi saya mulai menghitung diam-diam. Berapa banyak yang sudah hilang. Bukan hanya barang. Suatu sore, Ratih meminjam uang saya, 2 juta. Katanya untuk keperluan mendesak. Saya memberinya, karena saya pikir mungkin dengan begitu hubungan kami membaik. Uang itu tidak pernah kembali. Saat saya menyinggungnya, Ratih malah mengadu pada ibunya. Bilang saya pelit dan suka memperhitungkan uang pada keluarga sendiri. Ibu Sinta memarahi saya malam itu. Sama adik ipar saja hitung-hitungan. Menantu macam apa kamu? Saya belajar di rumah itu. Bahkan kebaikan saya bisa diputar menjadi kesalahan saya. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaan fisiknya, tapi cara mereka membuat saya merasa kecil. Ibu Sinta punya keponakan, istri dari ponakan laki-lakinya, yang menikah dengan keluarga kaya. Setiap kali keponakan itu berkunjung, Ibu Sinta berubah. Beliau ramah, hangat, melayani. Dan beliau selalu membandingkannya dengan saya. Lihat itu menantu idaman. Bawa oleh-oleh mahal. Tahu cara menghormati mertua. Tidak seperti yang cuma bisa kerja kasar tapi keras kepala. Saya berdiri di dapur, mendengar perbandingan itu. Dengan tangan yang masih basah dari mencuci piring mereka. Saya mengerti sekarang. Bagi Ibu Sinta, nilai seorang menantu bukan dari kerja kerasnya, tapi dari seberapa banyak yang bisa diperasnya. Malam itu, saya bertemu Bu Lastri lagi, yang ternyata masih sesekali datang membantu diam-diam. Beliau bercerita pelan. Menantu sebelum Non juga begini. No, namanya Mbak Wulan. Pintar, kerja di bank. Tapi 3 bulan saja dia bertahan, pergi sambil menangis, tanpa membawa apa-apa. Bu Sinta sempat mengambil semua perhiasannya. Katanya, untuk jaminan. Sampai sekarang, tidak dikembalikan. Bu Lastri menatap saya. Hati-hati. No. Bu Sinta tidak mengumpulkan menantu. Beliau mengumpulkan korban. Kata-kata itu menempel di benak saya, tapi tidak membuat saya takut. Justru,
membuat saya waspada. Saya mulai memperhatikan segalanya. Setiap surat, setiap permintaan, setiap tanda tangan yang diminta, saya menyimpannya dalam ingatan, seperti seorang dokter mencatat gejala sebelum menegakkan diagnosis. Minggu kedua, Ibu Sinta mengumumkan akan ada acara besar. Arisan keluarga besar Mahesa dengan 20 tamu lebih. Dan saya, tentu saja, yang harus memasak semuanya. Ini kesempatan kamu menunjukkan diri sebagai menantu yang becus, kata beliau. Lalu beliau menyerahkan selembar uang 50.000. Ini buat belanja. Saya menatap uang itu di telapak tangan saya, lalu menatap beliau. Mengira saya salah dengar. 50.000 rupiah untuk 20 orang. Bahkan untuk membeli daging saja tidak akan cukup. Saya menatap uang itu. Bu, 20 orang. 50.000 tidak akan cukup, bahkan untuk lauknya saja. Menantu pintar pasti bisa mengaturnya, jawab beliau, tanpa menoleh. Dulu saya membesarkan 3 anak dengan uang segitu. Kamu sekolah tinggi-tinggi, masa tidak bisa? Akhirnya, saya menambahkan uang saya sendiri, ratusan ribu, dari tabungan pribadi saya, hanya untuk memasak demi keluarga yang memperlakukan saya seperti pembantu. Saya memasak rendang, opor, dan sambal goreng untuk 20 orang sendirian. Dari subuh hingga siang, saya tidak pernah belajar memasak untuk 20 orang. Tapi sebagai dokter yang terbiasa bekerja di bawah tekanan, saya menyelesaikannya. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya kaku karena berdiri terlalu lama. Tapi saya menyelesaikannya karena saya masih punya satu harapan bodoh, bahwa kalau saya cukup baik, mereka akan melihat saya sebagai manusia, bukan alat. Saat acara berlangsung, para tamu memuji masakannya. Ibu Sinta tersenyum bangga. Iya, saya yang ajari menantu saya, katanya. Tidak ada satu kata pun yang menyebut bahwa saya yang memasak. Dengan uang saya sendiri, saya berdiri di sudut dapur dengan baju basah keringat, mendengar pujian yang dialamatkan pada orang lain. Salah satu tamu, seorang ibu paruh baya, sempat masuk ke dapur untuk mengambil air. Beliau melihat saya, lalu tersenyum ramah. Kamu menantunya, ya? Masakanmu enak sekali, pasti capek, ya? Masak sebanyak ini sendirian. Untuk sesaat, hanya kalimat sederhana itu, saya hampir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena itu satu-satunya pengakuan yang saya terima hari itu. Dan datangnya dari orang asing, bukan dari keluarga yang saya layani. Tapi itu belum apa-apa. Beberapa hari kemudian, Ibu Sinta memanggil saya ke ruang tengah. Di meja, ada buku tabungan dan beberapa lembar formulir. Anindya, kata beliau, dengan nada lembut yang justru membuat saya waspada. Saya dengar kamu punya tabungan sendiri dari klinik itu. Saya mengangguk pelan. Iya, Bu. Itu hasil kerja saya. Perempuan tidak pandai menyimpan uang, kata beliau. Nanti habis untuk hal tidak penting. Lebih baik biar saya yang pegang. Saya kelola untuk kepentingan keluarga. Tanda tangan di sini. Saya menatap formulir itu. Itu surat kuasa untuk memindahkan pengelolaan rekening saya pada Ibu Sinta. Tangan saya dingin. Bu, itu uang untuk operasional klinik. Untuk gaji perawat saya. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Suara beliau meninggi sedikit. Jadi kamu lebih percaya bank daripada keluargamu sendiri. Bima, lihat istrimu. Baru jadi menantu, sudah membantah. Bima yang duduk di sebelah menghela napas. Dek, sudahlah. Ikuti saja kemauan ibu. Biar damai, saya menatap suami saya. Pria yang berjanji melindungi saya di depan penghulu. Sekarang dia hanya ingin damai dengan mengorbankan saya. Saya tidak menandatangani surat itu hari itu. Saya bilang, saya perlu waktu. Ibu Sinta mendengus, tapi membiarkan saya pergi. Saya tahu, beliau tidak akan menyerah. Malam itu, saya menyimpan satu hal lagi di dalam hati. Bukan amarah, sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang lebih tajam. Setelah penolakan saya soal rekening, Ibu Sinta mengubah taktiknya. Beliau mulai mengisolasi saya. Suatu hari, ayah saya menelpon ke rumah karena ponsel saya
masih disita. Ibu Sinta yang mengangkat. Saya hanya mendengar percakapan dari ujung yang satu. Anindya sedang sibuk. Pak Rahmat, maklum, menantu baru. Banyak yang harus dipelajari. Nanti saja kalau sudah luang. Lalu, beliau menutup telepon. Sebelum saya sempat mendekat, saya menatap beliau. Bu, itu ayah saya. Saya ingin bicara dengannya. Nanti, kata beliau singkat. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Tidak perlu terlalu sering menempel pada keluarga lama. Nanti orang mengira saya tidak becus mengurus menantu. Saya mengerti sekarang. Mereka bukan hanya ingin tenaga saya. Mereka ingin memutus saya dari satu-satunya orang yang bisa melindungi saya. Mereka ingin saya sendirian agar lebih mudah dikendalikan. Tapi mereka tidak tahu, justru keterasingan itulah yang membuat saya berpikir lebih jernih. Semakin mereka mengurung saya, semakin jelas saya melihat siapa mereka sebenarnya. Tekanan itu tidak berhenti, justru semakin menjadi. Pada minggu ketiga, saya jatuh sakit. Demam tinggi, badan menggigil. Sebagai dokter, saya tahu tubuh saya butuh istirahat. Saya berbaring di kamar, dengan kompres di dahi. Pagi itu, Ibu Sinta masuk tanpa mengetuk. Beliau menatap saya yang terbaring. Bangun. Hari ini keluarga Bapak datang dari Malang. Harus ada makan siang. Bu, saya demam, kata saya. Dengan suara serak. 39 derajat. Saya tidak kuat berdiri lama. Demam. Ibu Sinta mendengus. Dulu saya melahirkan pagi. Sorenya sudah masak. Perempuan zaman sekarang manja. Bangun. Atau kamu mau saya bilang ke seluruh keluarga? Menantu saya pemalas yang pura-pura sakit. Sebagai dokter, saya tahu persis apa yang terjadi pada tubuh saya. Demam 39 derajat berarti tubuh sedang melawan infeksi. Berdiri lama di dapur, terkena uap panas. Bisa membuat saya kolaps. Saya menjelaskan itu pada Ibu Sinta dengan bahasa sesederhana mungkin. Tapi beliau hanya melambaikan tangan. Seolah ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun tidak lebih berharga daripada keinginannya untuk tampak terhormat di depan kerabat. Saya bangun. Dengan kepala berputar, saya turun ke dapur. Saya memasak dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi punggung saya. Pandangan saya berkali-kali mengabur. Di tengah memasak, saya hampir pingsan, berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Ratih lewat, melihat saya. Lalu hanya berkata, jangan sampai masakannya jatuh, ya. Malu kalau tamu lihat. Lalu dia pergi. Tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Saya ingin marah, tapi saya terlalu lemah, bahkan untuk marah. Yang tersisa hanya satu pikiran yang berputar terus, seperti jarum jam. Jika saya jatuh sakit parah di rumah ini, apakah ada satupun dari mereka yang akan membawa saya ke rumah sakit? Atau mereka hanya akan kesal karena tidak ada yang memasak makan malam? Hari itu, saya menyajikan makan siang untuk 10 orang dengan demam 39 derajat. Tidak ada yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Tidak ada yang menyuruh saya istirahat. Saya kembali ke kamar setelah semua selesai dan menangis tanpa suara agar tidak ada yang mendengar. Itu malam saya menyadari sesuatu. Saya tidak sedang dicintai, saya sedang dikonsumsi. Ada satu kejadian lagi beberapa hari setelah itu yang membuat saya benar-benar berhenti berharap pada Bima. Suatu malam, saya tidak sengaja memecahkan sebuah vas keramik di ruang tamu. Vas itu memang sudah retak, tersenggol gorden saat saya membersihkan. Tapi Ibu Sinta menjadikannya peristiwa besar. Beliau mengumpulkan beberapa kerabat yang kebetulan menginap, lalu menyuruh saya berdiri di tengah ruangan. Minta maaf, kata beliau. Di depan semua orang, vas itu pemberian almarhum mertua saya. Tidak ternilai harganya. Saya menjelaskan dengan sopan bahwa vas itu sudah retak sebelumnya. Tapi Ibu Sinta tidak mau dengar. Menantu yang tahu diri akan minta maaf, bukan mencari alasan. Atau kamu mau saya anggap menantu yang tidak tahu adat? Saya menatap Bima. Sekali lagi. Mencari secuil pembelaan. Bima hanya menatap lantai, lalu berbisik. Sudah, Dek. Minta maaf saja, biar selesai. Maka saya meminta maaf di tengah ruangan, di depan orang-orang asing, untuk sebuah vas
yang bukan saya yang merusaknya. Saya melihat seringai puas di wajah Ratih. Saya melihat kerabat-kerabat itu memandang saya dengan campuran kasihan dan penghakiman. Dan saya melihat suami saya yang memilih kenyamanannya sendiri di atas martabat istrinya. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah, bukan patah, justru sebaliknya, mengeras. Seperti tanah liat yang dibakar. Akhirnya menjadi keramik. Saya berhenti menangis di malam hari. Saya mulai mengamati. Saya mulai mencatat. Karena saya tahu, cepat atau lambat, mereka akan melangkah terlalu jauh. Dan saya ingin siap saat itu tiba. Puncaknya datang seminggu kemudian. Suatu sore, Ibu Sinta memanggil semua orang ke ruang tamu. Bima ada. Ratih ada. Bahkan beberapa kerabat dekat ikut hadir. Di atas meja ada setumpuk dokumen. Anindya, kata Ibu Sinta, dengan suara yang sengaja dibuat terdengar di depan semua orang. Duduk. Hari ini kita bicara yang jelas, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Saya duduk di kursi tunggal, punggung saya tegak, tangan saya saling bertaut. Saya merasa ini bukan percakapan biasa. Ini sebuah jebakan yang sudah disiapkan. Ibu Sinta mendorong dokumen itu ke arah saya. Kamu tinggal di rumah ini, makan di rumah ini. Maka wajar kalau kamu ikut menanggung. Tanda tangani surat ini. Ini soal rumah. Supaya semua jelas, harta keluarga tetap di keluarga. Saya membuka dokumen itu. Jantung saya berhenti sejenak. Itu surat pernyataan yang isinya menyerahkan rumah atas nama saya. Rumah yang dibelikan ayah saya sebagai hadiah pernikahan ke dalam aset bersama keluarga Mahesa. Rumah yang sebenarnya secara hukum adalah milik saya. Bu, ini rumah pemberian ayah saya, kata saya pelan. Sertifikatnya atas nama saya. Justru itu, kata Ibu Sinta. Matanya berkilat. Kamu istri Bima sekarang. Apa yang jadi milikmu, jadi milik keluarga ini juga. Atau kamu mau menyimpan rahasia? Mau punya harta sendiri di belakang suamimu? Itu menantu durhaka namanya. Para kerabat di ruangan itu mulai berbisik. Saya bisa merasakan tatapan mereka, menghakimi. Seolah saya benar-benar seorang menantu yang serakah karena ingin mempertahankan rumah pemberian ayah saya sendiri. Ibu Sinta pandai. Beliau sengaja melakukan ini di depan banyak orang, agar saya tidak punya ruang untuk menolak tanpa terlihat jahat. Saya menoleh pada Bima. Mas, apa kamu setuju dengan ini? Bima tidak menatap saya. Dek, Ibu benar. Kita keluarga sekarang. Tanda tangani saja, jangan bikin ribut di depan kerabat. Di kepala saya ada dua suara. Yang pertama berkata, menolak, lawan, berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi suara kedua yang lebih dingin dan lebih tenang berkata sesuatu yang berbeda. Suara itu mengingatkan saya pada perjanjian pranikah yang saya tanda tangani diam-diam jauh sebelum hari pernikahan. Suara itu mengingatkan bahwa surat ini di hadapan hukum tidak punya kekuatan apapun selama akta sebenarnya ada di tangan notaris saya. Maka saya membuat sebuah keputusan. Saya akan menandatanganinya. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saya ingin melihat seberapa jauh keserakahan mereka akan membawa mereka. Saya ingin mereka merasa menang, agar mereka membuka semua kartu mereka. Seorang dokter tidak mengobati penyakit yang belum terlihat sepenuhnya. Dan saya ingin penyakit ini muncul ke permukaan, sampai ke akarnya. Saya menatap pena yang disodorkan ke arah saya. Saya menatap wajah-wajah yang mengelilingi saya. Mertua yang serakah, suami yang pengecut, adik ipar yang menyeringai. Tidak ada satupun yang berdiri di pihak saya. Maka saya mengambil pena itu dan saya menandatanganinya. Ibu Sinta tersenyum puas. Beliau pikir. Beliau menang. Ratih bertepuk tangan kecil. Bima menghela napas lega. Mereka tidak tahu apa yang baru saja saya tanda tangani. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menggali lubang dengan tangan mereka sendiri. Tapi waktunya belum tiba. Saya menyimpan senyum saya dalam-dalam. Saya kira tanda tangan itu akan membuat mereka puas. Saya salah. Bagi orang serakah, satu kemenangan hanya melahirkan keinginan berikutnya. Sore itu juga, setelah para kerabat pulang,
Ibu Sinta memanggil saya lagi ke dapur. Beliau menyodorkan kembali surat kuasa rekening yang dulu saya tolak. Sekarang tanda tangani yang ini juga, kata beliau. Rumah sudah jadi milik keluarga. Tabungan juga harus. Saya berhenti. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, saya tidak langsung menunduk. Tidak. Bu, kata saya pelan. Wajah Ibu Sinta berubah. Apa kamu bilang? Saya bilang. Tidak. Ulang saya. Rumah saya berikan. Tapi rekening klinik itu menyangkut nyawa pasien dan gaji orang yang bekerja pada saya. Saya tidak akan menyerahkannya. Itu kalimat yang salah, di rumah yang salah. Di waktu yang salah. Atau mungkin itu kalimat yang paling benar yang pernah saya ucapkan. Bima muncul di ambang pintu, mendengar suara meninggi. Ada apa ini? Istrimu membantah saya, kata Ibu Sinta. Suaranya bergetar menahan marah. Di rumah saya sendiri, setelah semua yang saya ajarkan. Dan saat itulah, tangan Ibu Sinta terangkat. Telapak tangan beliau mendarat di pipi saya. Keras, suaranya menggema di dapur yang sunyi. Saya terhuyung. Pipi saya panas, mata saya berair, bukan karena sedih, tapi karena perih. Saya menatap suami saya yang berdiri tepat di sana, melihat semuanya. Mas, kata saya, dengan suara yang nyaris tidak keluar. Ibumu menampar saya di depanmu. Saya menunggu Bima marah. Saya menunggu dia membela saya. Saya menunggu dengan sisa harapan terakhir yang saya punya. Bahwa pria yang saya nikahi masih punya tulang punggung. Tapi Bima hanya menarik napas. Lalu dia berkata dengan suara yang akan saya ingat seumur hidup. Dek, ibu pasti punya alasan. Mungkin kamu memang keterlaluan. Minta maaf sama ibu. Dunia saya runtuh dengan sangat tenang. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan dan suara hati saya yang patah. Satu demi satu. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap Bima. Lama. Lalu saya berbalik, naik ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di tepi tempat tidur, di rumah yang kini terasa asing. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya mengizinkan diri saya berpikir jernih. Selama 3 minggu, saya telah memberi mereka segalanya. Tenaga saya, waktu saya, uang saya, bahkan rumah saya. Saya melakukannya dengan harapan diterima. Tapi malam ini, saya mengerti tidak ada jumlah pengorbanan yang akan pernah cukup untuk orang yang sudah memutuskan untuk tidak menghargaimu. Mereka tidak ingin menantu. Mereka ingin budak yang berterima kasih. Dan suami saya, pria yang berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi saya, telah memilih. Berkali-kali dan setiap kali dia memilih ibunya, kenyamanannya. Dirinya sendiri. Bukan saya menyentuh pipi saya yang masih terasa panas. Lalu saya menarik napas panjang. Saya seorang dokter. Saya tahu ada luka yang bisa sembuh dengan waktu. Dan ada luka yang harus dipotong agar tidak menyebar. Pernikahan ini adalah luka jenis kedua. Ibu Sinta menyita ponsel saya. Tapi beliau lupa. Seorang dokter pemilik klinik punya lebih dari satu cara berkomunikasi. Saya masih punya jam tangan pintar saya yang tidak pernah beliau perhatikan. Diam-diam. Di tengah malam. Saya mengetik satu pesan singkat. Hanya untuk satu orang. Ayah, jemput Anindya besok pagi. Dan tolong bawa map coklat yang ayah simpan. Balasan datang hampir seketika. Seolah ayah saya juga tidak bisa tidur. Seolah beliau sudah menunggu pesan ini selama 3 minggu. Ayah datang jam 7. Tidur. Nak, semua akan selesai besok. Saya menatap layar kecil itu. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, air mata saya jatuh bukan karena terluka, tapi karena lega. Karena di tengah rumah yang dingin ini, masih ada satu orang yang pintunya tidak pernah dikunci untuk saya. Pagi berikutnya, langit Surabaya cerah, seolah tahu sesuatu akan berubah. Pukul 7, sebuah mobil berhenti di depan gerbang keluarga Mahesa. Ayah saya, Pak Rahmat, turun
dengan tenang. Beliau tidak datang sendirian. Di belakangnya ada seorang pria berkacamata, membawa tas kerja. Pak Tono, notaris. Ibu Sinta membuka pintu dengan air muka yang langsung berubah ramah. Oh, Pak Rahmat. Besan. Mari, silakan masuk. Maaf, rumah berantakan. Tidak perlu basa-basi. Bu Sinta, kata ayah saya. Suaranya pelan, tapi ada bobot di dalamnya yang membuat Ibu Sinta terdiam. Saya datang menjemput anak saya dan menyelesaikan beberapa hal. Bima turun dari tangga, masih dengan wajah mengantuk. Begitu melihat ayah saya, wajahnya pucat. Rati mengintip dari balik dinding. Saya turun dengan koper kecil di tangan. Pipi saya masih ada bekas merah samar. Ayah saya melihatnya. Rahang beliau mengeras. Tapi beliau tidak berkata apa-apa. Belum. Duduk semua, kata ayah saya. Dan anehnya, semua orang menurut. Ibu Sinta mencoba menguasai keadaan. Pak Rahmat, kalau soal Anindya, dia memang agak susah diatur. Tapi sebagai keluarga, kita bisa bicara baik-baik. Lagi pula, sekarang rumah dan harta sudah jadi milik bersama. Anindya sudah menandatanganinya kemarin. Jadi tidak ada yang perlu. Soal tanda tangan itu, potong ayah saya. Beliau menoleh pada Pak Tono. Tolong jelaskan. Pak Tono membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map. Bu Sinta, surat yang ditandatangani Anindya kemarin tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Wajah Ibu Sinta membeku. Apa maksudnya? Sebelum menikah, kata Pak Tono, Anindya menandatangani perjanjian pranikah di hadapan saya. Isinya jelas, seluruh aset yang dia bawa ke dalam pernikahan, termasuk rumah dan klinik, tetap menjadi milik pribadinya. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan notaris dan ayahnya. Surat yang ibu paksa dia tandatangani kemarin, itu hanya selembar kertas tanpa arti. Saya bahkan sudah menyiapkan akta tandingan jauh sebelum hari ini. Saya menatap Ibu Sinta. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata beliau. Saya menandatangani surat itu, kata saya, dengan suara tenang. Bukan karena saya tidak tahu, tapi karena saya ingin melihat seberapa jauh kalian berani melangkah. Sekarang, saya sudah tahu. Ratih melangkah maju. Suaranya panik. Tapi itu kan cuma rumah. Kakak ipar tidak perlu sedramatis ini. Diameter, Ratih, kata ayah saya, tanpa menoleh. Lalu beliau membuka map coklat yang saya minta. Sekarang, mari kita bicara soal hal yang lebih penting. Pekerjaan menantu saya, Bima. Bima tersentak. Pekerjaan saya, apa hubungannya? Ayah saya meletakkan beberapa dokumen di meja. Perusahaan tempat kamu bekerja sebagai perwakilan. Mereka punya satu mitra bisnis utama, pemegang kontrak distribusi terbesar mereka. Tanpa mitra itu, perusahaanmu kehilangan hampir setengah pemasukannya. Beliau berhenti sejenak. Mitra itu adalah perusahaan saya, Bima. Ruangan menjadi sunyi total. Bima menatap dokumen di meja dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Saya tidak pernah menyebutkannya, lanjut ayah saya, karena saya ingin anak saya dicintai karena dirinya, bukan karena nama keluarganya. Tapi sekarang, setelah saya tahu bagaimana kalian memperlakukannya, saya rasa sudah saatnya semua jelas. Ibu Sinta, yang sejak tadi terdiam, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Pak Rahmat, ini tidak adil. Saya hanya seorang ibu yang ingin mendidik menantu. Setiap keluarga punya cara sendiri. Kalau setiap mertua yang tegas, dianggap menyiksa. Lalu, di mana batasnya? Anindya berlebihan. Dia membesar-besarkan masalah kecil. Ayah saya menatap beliau dengan tenang. Terlalu tenang. Masalah kecil. Bu Sinta, anak saya seorang dokter. Dia menyelamatkan nyawa orang. Tapi di rumah ini, dia bahkan tidak diizinkan beristirahat saat demam. Beliau menyebut itu mendidik. Saya menyebutnya memperbudak. Tapi dia istri Bima, potong Ibu Sinta. Suaranya mulai goyah. Wajar kalau istri mengurus rumah suaminya. Mengurus rumah, iya, kata ayah saya. Tapi dibangunkan jam 4 pagi, ponselnya disita, tabungannya diincar, rumahnya dirampas dengan paksaan dan ditampar saat menolak.
Itu bukan mengurus rumah. Bu, itu kejahatan yang dibungkus, kata Adat. Ratih, yang sejak tadi gelisah, tiba-tiba bersuara. Tapi Pak, Mama cuma mengajarinya beberapa hari. Tidak ada penyiksaan fisik yang serius. Kenapa harus sampai membawa-bawa urusan bisnis segala? Ayah saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, kamu yang meminjam uang anak saya 2 juta dan tidak pernah mengembalikannya, kan? Kamu yang mengambil barang-barangnya tanpa izin. Saya tahu semuanya. Ratih. Anindya mencatat semuanya. Setiap rupiah, setiap kejadian. Dia hanya memilih diam. Sampai saat yang tepat. Ratih pucat, lalu mundur. Tidak berani bicara lagi. Saya menatap mereka semua, satu persatu. Mertua yang kini gemetar, adik ipar yang ketakutan, suami yang tertunduk. Mereka begitu yakin akan kekuatan mereka. Selama mereka mengira saya lemah sendirian dan tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa diam saya bukan kelemahan, tapi pilihan. Bahwa setiap penghinaan yang mereka lemparkan, saya simpan. Saya catat. Saya susun. Menjadi sebuah berkas yang sekarang berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Lalu ayah saya menoleh pada Bima. Dan kamu cuma diam saat istrimu dibangunkan jam 4 pagi untuk jadi pesuruh. Kamu diam. Saat dia disuruh masak untuk 20 orang dengan uang 50.000. Kamu diam. Saat dia demam 39 derajat dan tetap dipaksa ke dapur. Kamu diam. Saat ibumu menampar wajahnya di depanmu, kamu malah menyuruhnya minta maaf. Suara ayah saya tidak pernah meninggi. Justru itu yang membuatnya menakutkan. Diameter, Bima, adalah pilihan. Dan kamu memilihnya setiap kali. Bima tidak bisa menjawab. Setiap kalimat itu seperti paku yang tertancap di lantai, dan dia tidak punya tempat untuk mundur. Saya akan menyebutnya satu persatu, lanjut ayah saya. Menatap Ibu Sinta. Ibu memecat semua asisten rumah tangga setelah pernikahan. Benar atau tidak? Ibu Sinta terdiam. Ibu membangunkan anak saya jam 4 pagi untuk bekerja seperti pembantu. Benar atau tidak? Tidak ada jawaban. Ibu menyita ponselnya. Memaksanya memasak dalam keadaan sakit. Memaksanya menandatangani surat rumah di depan kerabat. Dan menamparnya. Benar atau tidak? Ibu Sinta membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Wajah beliau, yang selalu rapi dan dingin, kini retak total. Saya tidak akan menuntut ibu, kata ayah saya akhirnya. Karena anak saya tidak ingin urusan ini berlarut. Tapi mulai hari ini, kontrak distribusi antara perusahaan saya dan perusahaan tempat Bima bekerja. Saya tinjau ulang. Saya akan bicara pada direktur Bima, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjelaskan perusahaan macam apa yang membiarkan perwakilannya memperlakukan istri seperti itu. Dan apa artinya itu bagi reputasi mereka di mata para mitra. Bima jatuh terduduk di sofa. Dia tahu artinya. Kehilangan mitra terbesar berarti perusahaannya goyah. Dan seorang perwakilan yang menyebabkan perusahaan kehilangan mitra utama. Karena masalah rumah tangganya sendiri. Tidak akan punya tempat dimanapun. Amin dia, kata Bima. Menoleh pada saya dengan mata memohon. Dek, tolong. Bicara sama ayahmu. Kita bisa perbaiki ini. Aku salah. Aku tahu. Tapi jangan hancurkan karirku. Saya menatapnya. Pria yang dulu membawakan saya kopi setiap pagi. Pria yang saya kira akan melindungi saya. Sekarang dia memohon. Bukan karena dia menyesal telah menyakiti saya, tapi karena dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Mas, kata saya pelan. Kamu menyesal sekarang. Tapi aku ingin tanya satu hal. Kamu menyesal karena aku terluka? Atau menyesal karena kamu kehilangan? Bima terdiam. Bibirnya bergetar. Apa bedanya? Beda, kata saya. Kalau kamu terluka karena aku, kamu pasti sudah marah sejak ibumu menampar pipiku. Tapi kamu baru hancur sekarang, setelah tahu siapa ayahku. Yang kamu sesali bukan aku, Mas. Yang kamu sesali adalah jabatan, rumah, dan masa depan yang baru saja lepas dari tanganmu. Bima mundur setengah langkah. Dia tidak punya jawaban.
karena dia tahu saya benar. Ayah saya berdiri, merapikan jasnya. Amindia, ambil barangmu. Kita pulang. Saya mengangkat koper saya. Tapi sebelum melangkah, saya berhenti di depan Ibu Sinta. Saya tidak membentak. Saya tidak menangis. Saya hanya berbicara pelan dan jelas agar setiap kata terdengar. Bu, saya tidak pernah membenci Ibu. Saya hanya ingin diterima sebagai keluarga. Saya memasak, mengepel, mencuci. Bahkan saat sakit. Karena saya pikir kalau saya cukup baik, Ibu akan menerima saya. Tapi saya salah. Bagi Ibu, saya tidak pernah menantu. Saya hanya tenaga gratis yang kebetulan dinikahi anak Ibu. Ibu Sinta tidak menjawab. Tangannya yang kemarin begitu cepat terangkat untuk menampar, sekarang gemetar di pangkuannya. Oh, satu lagi, kata saya. Mengeluarkan amplop kecil dari tas saya. Saya meletakkannya di meja. Ini 3,5 juta. Gaji Bu Lastri yang belum Ibu bayar. Saya yang bayar. Karena seorang yang sudah mengabdi belasan tahun. Layak dihormati. Sesuatu yang sepertinya tidak Ibu mengerti. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Untuk terakhir kalinya. Di gerbang, Bu Lastri sudah menunggu. Rupanya ayah saya menjemputnya juga untuk bekerja di rumah kami dengan gaji yang layak. Beliau menggenggam tangan saya dengan mata berkaca. Sudah saya bilang, kan? No. Hati-hati. Tapi non lebih kuat dari yang saya kira. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, senyum yang sungguh-sungguh. Saat mobil meninggalkan rumah itu, saya tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Rumah besar dengan pagar tinggi itu mengecil di kaca spion, lalu hilang di tikungan. Bersamanya, hilang pula seorang perempuan yang dulu mengira bahwa diam dan menurut adalah harga yang harus dibayar untuk dicintai. Yang duduk di mobil ini sekarang adalah perempuan yang berbeda, lebih tenang, lebih utuh. Perceraian itu berjalan cepat dengan perjanjian pranikah yang kuat. Saya tidak kehilangan apapun. Rumah tetap milik saya. Klinik saya yang sempat terbengkalai. Saya bangun kembali dalam beberapa bulan. Pasien-pasien lama kembali. Dan klinik itu lebih ramai dari sebelumnya. Bima. Saya dengar perusahaannya benar-benar kehilangan kontrak besar itu. Dia dipindahkan ke posisi yang jauh lebih rendah. Lalu akhirnya mengundurkan diri. Ibu Sinta, yang dulu begitu bangga dengan rumah besarnya, harus menjual sebagian asetnya saat bisnis keluarga ikut goyah. Ratih, yang dulu menyeringai melihat saya menderita, kini sibuk mencari pinjaman ke sana kemari. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa, akhirnya, keadilan menemukan jalannya sendiri. Saya tidak pernah harus mengangkat tangan. Saya hanya perlu berhenti diam dan membiarkan kebenaran berbicara. Yang menarik, beberapa minggu setelah kepergian saya, Bu Lastri bercerita bahwa rumah keluarga Mahesa menjadi sangat sepi, tanpa menantu yang bisa diperintah, tanpa asisten rumah tangga yang dipecat. Ibu Sinta harus mengerjakan semuanya sendiri. Beliau yang dulu duduk mengawasi sambil menyesap teh, kini harus memasak, mengepel, dan mencuci dengan tangannya sendiri. Ratih, yang terbiasa dilayani, sering bertengkar dengan ibunya soal siapa yang harus mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah besar yang dulu dibanggakan itu perlahan kehilangan kehangatannya kalau memang pernah punya. Beberapa bulan kemudian, saya menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal, dari Bima. Isinya panjang, penuh penyesalan, memohon kesempatan kedua. Saya membacanya sampai habis. Lalu, saya menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena saya membencinya, tapi karena saya akhirnya mengerti bahwa seseorang yang hanya menyesal setelah kehilangan tidak pernah benar-benar menyesali apa yang dia lakukan. Dia hanya menyesali akibatnya. Hari ini, klinik saya berkembang lebih besar dari sebelumnya. Saya membuka cabang kedua. Saya merekrut Bu Lastri sebagai kepala rumah tangga, digaji dengan layak dan dihormati. Ayah saya, yang dulu menyimpan rahasia tentang relasinya, kini lebih sering tertawa karena katanya,
Putrinya akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak menikah lagi sampai sekarang. Bukan karena saya trauma, tapi karena saya belajar bahwa lebih baik sendiri dengan martabat utuh daripada berdua tapi diinjak setiap hari. Suatu saat nanti, mungkin saya akan membuka hati lagi. Tapi kali ini, untuk seseorang yang akan berdiri di samping saya saat saya ditampar. Bukan menyuruh saya minta maaf. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, tapi kebaikan yang tidak punya batas. Hanya akan mengundang orang untuk menginjaknya. Jangan pernah mengira bahwa diam dan menurut akan membuatmu diterima. Kadang, satu-satunya cara untuk dihormati adalah dengan berani berkata tidak. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Bangun pukul 4 pagi, bekerja tanpa henti, ditelan oleh keluarga yang menyebut diri keluarga, tapi memperlakukanmu seperti pesuruh. Untuk kalian, saya ingin berkata, kalian tidak sendiri, dan kalian tidak harus bertahan dalam rumah yang membuatmu merasa kecil. Ada juga banyak suami seperti Bima di luar sana. Bukan jahat, tapi pengecut. Yang memilih damai dengan mengorbankan istrinya, yang baru menyesal setelah kehilangan, bukan setelah menyakiti. Ingatlah, diam saat orang yang seharusnya kamu lindungi disakiti adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu punya akibatnya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira bahwa kekuasaan atas menantu adalah hak yang bisa diwariskan, yang mengumpulkan korban, bukan keluarga. Pada akhirnya, rumah yang dibangun di atas penindasan akan runtuh oleh keserakahannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Untuk diam atau untuk berdiri. Untuk bertahan demi terlihat baik, atau untuk pergi demi menjaga diri sendiri. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Dan ingatlah, harga diri kalian tidak pernah dijual semurah itu. Malam itu, saya baru pulang kerja, badan saya remuk. Dan yang menyambut saya bukan ucapan terima kasih. Kakak ipar saya yang baru melahirkan menyodorkan seember pakaian dalam kotor. Menyuruh saya mencucinya saat itu juga, saat saya menolak. Ibu mertua menampar pipi saya 2 kali, keras. Sampai telinga saya berdenging. Lalu, suami saya berdiri. Suaranya bergetar, tapi tegas. Istri saya bukan pembantu di rumah ini. Mereka semua terdiam. Mereka pikir itulah akhir dari penghinaan saya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri dan menampar saya itu, sertifikatnya atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita malam ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar, supaya saya tahu kamu menemani saya sampai akhir. Nama saya Maya Anjani. Tahun ini, usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah menyaksikan tanda tangan orang, akta jual beli, surat warisan, perjanjian utang. Saya tahu betul, sehelai kertas bisa lebih kuat dari 1000 kata. Orang sering meremehkan kertas. Mereka pikir yang penting adalah suara paling keras di ruangan. Saya tahu itu keliru. Dalam pekerjaan saya sudah melihat banyak hal. Saya melihat saudara saling gugat karena warisan. Saya melihat suami istri bercerai dan berebut rumah. Saya melihat orang yang dulu paling lantang akhirnya terdiam, hanya karena lawan mereka memegang 1 lembar dokumen yang sah. Dari semua itu, saya belajar satu pelajaran penting di dunia ini. Kebenaran yang tidak punya bukti seringkali kalah oleh kebohongan yang punya kertas. Maka kalau kamu benar, jangan cuma benar di hati. Benarlah juga di atas kertas. Pelajaran itu, suatu hari nanti, menyelamatkan hidup saya sendiri. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Reza, laki-laki yang baik, lembut, sopan, sedikit pendiam. Satu-satunya kelemahannya
adalah ibunya. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai, halaman kecil, pagar putih. Rumah itu kami tempati bersama ibu mertua saya, Bu Sulastri, dan sejak setahun lalu, kakak ipar saya, Mbak Dian, beserta suaminya. Banyak orang mengira rumah itu milik ibu mertua. Reza pun membiarkan anggapan itu hidup. Dia tidak pernah meluruskannya. Saya juga diam. Saya punya alasan sendiri untuk diam, dan baru malam itu mereka mengerti alasannya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kamu tahu satu hal tentang saya. Saya bukan perempuan yang gampang marah. Saya perempuan yang gampang mencatat. Setiap penghinaan, saya catat. Bukan di hati, di map. Mari saya ceritakan dari awal. Supaya kamu paham bagaimana sehelai kertas bisa membalikan satu keluarga. 6 tahun lalu, saat saya dan Reza menikah, kami belum punya rumah. Reza waktu itu masih merintis usaha kecil. Gajinya pas-pasan. Saya yang baru lulus ujian notaris, juga masih meniti karir. Yang punya modal saat itu justru orang tua saya. Ayah saya seorang pensiunan, tapi beliau memiliki sebidang tanah di Bintaro, warisan dari kakek saya. Saat saya menikah, ayah berkata pelan, "Maya, tanah ini untukmu. Bangun rumah di sini. Tapi pastikan satu hal. Pastikan namamu yang tertera di sertifikat. Jangan nama siapapun yang lain." Saya ingat betul nasihat itu. Ayah saya bukan orang kaya, tapi beliau orang yang sudah kenyang melihat keluarga retak karena harta. Maka rumah itu dibangun di atas tanah ayah dengan sebagian tabungan saya. Dan di sertifikat hanya ada satu nama, Maya Anjani. Reza tahu hal itu. Dia menyaksikan sendiri proses balik nama di kantor pertanahan. Tapi seiring waktu, dia memilih lupa. Lebih nyaman baginya membiarkan ibunya merasa rumah itu miliknya. Bu Sulastri, ibu mertua saya, adalah perempuan berusia 60 tahun dengan dagu yang selalu terangkat. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, beliau memandang saya seperti memandang pegawai baru yang belum tentu becus. "Menantu zaman sekarang," katanya suatu kali. Cukup keras supaya saya dengar. "Kerja di kantor, pulang malam. Tapi tidak bisa mengurus rumah." Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir beliau akan melunak seiring waktu. Saya keliru. Orang yang merasa berkuasa tidak melunak. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk menekan lebih dalam. Tahun pertama, masih bisa saya tahan. Bu Sulastri mengkritik masakan saya, mengkritik cara saya melipat baju, mengkritik jam pulang saya. Saya anggap itu bumbu rumah tangga. Saya bahkan berusaha keras menyenangkan hati beliau. Setiap akhir pekan, saya memasak masakan kesukaannya. Saya membelikan beliau pakaian saat gajian. Saya mengantar beliau ke pengajian. Saya pikir kalau saya cukup baik, suatu hari beliau akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin beliau menekan. Saya akhirnya mengerti satu hal tentang manusia. Bagi orang yang haus kuasa, kebaikan orang lain bukan dilihat sebagai ketulusan, melainkan sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Suatu kali di tahun pertama itu, saya pernah memberanikan diri bicara kepada Reza. "Mas, kenapa ibu seperti tidak pernah suka sama saya?" Reza waktu itu hanya memeluk saya dan berkata, "Ibu memang begitu orangnya, Maya. Keras. Tapi hatinya baik kok. Kamu sabar saja ya." "Sabar saja, selalu," kata itu. Seolah-olah kesabaran saya adalah harga yang harus saya bayar untuk tetap menjadi bagian dari keluarga itu. Tahun kedua, Reza mulai sering bertugas keluar kota. Usahanya berkembang, dan itu hal baik. Tapi setiap kali dia pergi, rumah itu berubah menjadi tempat lain bagi saya. Tempat di mana saya bukan tuan rumah, melainkan tamu yang harus tahu diri. Lalu, setahun lalu, datanglah Mbak Dian. Mbak Dian adalah kakak ipar saya, kakak perempuan Reza. Pernikahannya sedang goyah. Jadi, dia pulang ke rumah ibunya, membawa serta suaminya yang pengangguran. Dan rumah ibunya, sahabat, adalah rumah saya. Sejak Mbak Dian datang, beban di pundak saya berlipat. 2 orang dewasa tambahan, ditambah ibu mertua. Semuanya menganggap saya pelayan tak bergaji. "Maya, tolong cuci piring. Maya,
tolong belikan beras. Maya, kamu kan pulang lewat pasar, sekalian beli lauk. Saya kerjakan semua, bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menunggu sesuatu yang belum waktunya. Hari-hari itu adalah hari-hari terberat dalam hidup saya. Bayangkan, sahabat, saya bekerja dari pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi. Sepanjang malam saya menjawab telepon pelanggan yang marah, mengetik laporan, menahan kantuk dengan kopi gelas demi gelas. Lalu saya pulang naik bus terakhir dengan kepala yang berat dan mata yang pedih. Sepanjang perjalanan, satu-satunya yang saya pikirkan adalah ranjang dan bantal. Tapi begitu saya tiba di rumah, ranjang itu seperti mimpi yang tak pernah datang. Selalu ada pekerjaan yang menunggu. Mencuci, menjemur, memasak, membersihkan. Dan saat saya akhirnya bisa berbaring, biasanya sudah pukul 9 pagi. Dan 2 jam kemudian, saya harus bangun lagi untuk mempersiapkan keperluan kantor. Saya hidup dalam keadaan kurang tidur yang konstan. Tubuh saya seperti tidak pernah benar-benar beristirahat. Tapi yang lebih melelahkan bukan tubuh saya. Yang lebih melelahkan adalah hati saya, yang setiap hari harus menelan rasa tidak dihargai. Suatu kali, saking lelahnya, saya tertidur di meja makan sambil memotong sayur. Bu Sulastri menemukan saya, dan alih-alih membiarkan saya istirahat, beliau membangunkan saya dengan ketukan keras di meja. Maya, bangun, banyak yang harus dikerjakan. Jangan jadi menantu pemalas, katanya. Saya bangun, mengusap mata, dan melanjutkan memotong sayur. Saya tidak berkata apa-apa, tapi di dalam sebuah suara kecil berbisik kepada saya. Catat ini juga, Maya. Catat semuanya. Saya kerjakan semua tugas itu, bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menunggu yang tidak mereka tahu. Setiap pengeluaran rumah itu saya catat. Listrik, air, beras, gas, sampai biaya perbaikan atap bulan lalu. Semuanya dari rekening saya. Dan saya simpan setiap struk, setiap bukti transfer di sebuah map biru di laci meja saya. Saya tidak tahu kapan map itu akan berguna. Saya hanya tahu suatu hari nanti akan berguna. Konflik yang sebenarnya dimulai sekitar 4 bulan lalu. Mbak Dian melahirkan. Bayinya lucu dan saya tulus menyayanginya. Tapi kelahiran itu menjadi alasan baru bagi rumah itu untuk menindas saya lebih jauh. Maya sehat, masih muda, belum punya anak, kata Bu Sulastri di meja makan. Wajar kalau dia yang mengurus keperluan Dian. Dian kan sedang nifas. Tidak boleh capek. Saya menatap piring saya. Saya ingin berkata bahwa saya juga capek, bahwa saya bekerja semalaman dan baru tidur 3 jam. Tapi saya diam. Saya catat kalimat itu dalam kepala saya. Sejak hari itu, tugas saya bertambah. Selain pekerjaan kantor, saya harus menyiapkan makanan khusus untuk Mbak Dian. Mencuci popok, menjemur, membersihkan kamarnya. Reza saat itu sedang berada di Surabaya untuk urusan usaha. Setiap saya menelpon dan menceritakan keadaan, dia hanya menghela napas. Sabar dulu ya, Maya. Ibu kan sudah tua, Mbak Dian juga sedang susah. Sabar. Kata itu, sahabat, adalah kata yang paling sering dipakai orang untuk menyuruh perempuan menelan luka. Suatu pagi, sepulang shift malam, saya mendapati seluruh isi lemari pakaian saya berserakan di lantai. Mbak Dian berdiri di sana dengan tangan di pinggang. Maya, lemari ini saya pakai dulu ya, buat baju-baju bayi. Kamu kan punya banyak lemari lain. Saya tidak punya lemari lain. Itu satu-satunya lemari saya. Tapi saya mengangguk. Saya pindahkan pakaian saya ke dalam koper. Dan koper itu saya taruh di pojok kamar. Malam itu, saya tidak menangis. Saya membuka map biru saya, dan saya tambahkan satu catatan baru. Penghinaan demi penghinaan datang seperti hujan yang tak berhenti. Minggu berikutnya, Bu Sulastri mengumpulkan arisan ibu-ibu di rumah. Saya, yang baru pulang kerja, diminta melayani belasan tamu, menyeduh teh, menyajikan kue, mencuci gelas.
Salah satu tamu bertanya, "Bu Sulastri, ini pembantunya baru ya? Rajin sekali." Bu Sulastri tertawa. Beliau tidak meluruskan. "Iya, lumayan. Tapi masih harus banyak diajari." Saya berdiri di dapur, memegang nampan. Dan untuk pertama kalinya, tangan saya gemetar menahan sesuatu. Bukan air mata, sesuatu yang lebih dingin. Sepanjang sore itu, saya melayani belasan tamu dengan senyum yang dipaksakan. Saya mendengar mereka tertawa, bergosip, menikmati kue yang saya beli dengan uang saya sendiri. Dan tidak satu pun dari mereka tahu bahwa perempuan yang menyajikan teh untuk mereka adalah pemilik sah rumah tempat mereka duduk saat semua tamu pulang. Bu Sulastri bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Beliau hanya berkata, "Lain kali tehnya jangan terlalu manis. Tamu ibu banyak yang sudah tua. Tidak baik, kebanyakan gula." Lalu beliau masuk ke kamarnya tanpa menoleh. Saya pulang ke kamar, membuka laptop, dan membuka sebuah folder yang sudah lama saya siapkan. Di dalamnya ada salinan sertifikat rumah, surat tanah dari ayah saya, dan rekapitulasi seluruh pengeluaran rumah tangga selama 5 tahun. Saya belum melakukan apa-apa. Saya hanya memastikan semuanya rapi, karena saya tahu suatu hari kesabaran ini akan habis, dan saat itu tiba. Saya tidak ingin berkata dengan emosi. Saya ingin berkata dengan bukti. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa kesabaran saya akan habis lebih cepat dari dugaan saya. Bulan berikutnya, masalah uang mulai muncul ke permukaan. Suami Mbak Dian, namanya Pak Gunawan, adalah pengangguran yang gemar berjudi daring. Dia kerap meminjam uang ke sana kemari, dan tagihan mulai berdatangan ke rumah. Suatu sore, saya pulang dan mendapati motor saya tidak ada di garasi. "Mbak Dian, motor saya kemana?" tanya saya. Mbak Dian menjawab santai. "Oh, dipinjam Mas Gunawan. Ada perlu sebentar. 3 hari motor itu tidak kembali. Saat akhirnya kembali, surat-suratnya hilang. BPKB motor saya digadaikan oleh Pak Gunawan untuk menutup utang judinya sebesar 8 juta rupiah. Saya menahan amarah. Saya datangi Bu Sulastri, berharap beliau membela saya, tapi beliau malah berkata, "Sudahlah, Maya. Cuma motor. Lagi pula, Gunawan kan masih keluarga. Kamu yang harusnya mengalah. Rezeki harus dibagi. Rezeki harus dibagi. Padahal yang dibagi paksa adalah milik saya, bukan milik mereka." Malam itu, di map biru saya, catatan bertambah lagi. Dan untuk pertama kalinya, di samping catatan itu, saya tulis sebuah angka, 8 juta rupiah. Saya tahu, satu hari angka-angka ini akan dijumlahkan. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah peristiwa yang membuat saya hampir kehilangan kesabaran. Suatu malam, saat saya sedang bekerja di kantor, bayi Mbak Dian demam tinggi. Mbak Dian panik, dan dia menelpon saya berkali-kali, menuntut saya pulang. Saya menjelaskan bahwa saya sedang bertugas, bahwa saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Tapi Mbak Dian tidak peduli. Dia terus menelpon, dan saat saya tidak mengangkat, dia mengirim pesan bertubi-tubi. Akhirnya, demi keselamatan bayi itu, saya minta izin pulang lebih awal. Dengan risiko gaji saya dipotong, saya bergegas pulang, mengantar bayi itu ke rumah sakit dengan biaya saya sendiri, menunggui sampai pagi, lalu langsung berangkat lagi ke kantor tanpa tidur sama sekali. Bayinya sembuh. Tapi bukan terima kasih yang saya terima. Keesokan harinya, Bu Sulastri berkata di depan keluarga, "Untung Dian sigap semalam. Coba kalau mengandalkan Maya, cucu ibu bisa celaka. Maya itu mentingin kerja daripada keluarga." Saya berdiri di sana, dengan mata yang belum tidur 2 hari, dengan uang rumah sakit yang baru saja keluar dari dompet saya, dan saya mendengar diri saya dituduh tidak peduli pada keluarga. Saat itu, sahabat, saya hampir meledak, tapi saya tahan. Saya tarik napas dalam-dalam, dan saya berkata pada diri sendiri, "Belum waktunya, Maya. Belum waktunya." Saya kembali ke kamar, dan saya tambahkan catatan baru di map biru. Tapi
Kali ini, tangan saya gemetar saat menulisnya. Bukan karena takut, karena marah yang ditahan terlalu lama mulai mencari jalan keluar. Tak lama setelah urusan motor, datang penghinaan yang lain. Kali ini soal uang dapur. Selama ini, seperti saya bilang, biaya rumah saya yang tanggung. Tapi suatu hari, Bu Sulastri mengumpulkan kami di ruang tamu dan berkata bahwa mulai sekarang saya harus menyetor uang bulanan tetap kepada beliau. 3 juta rupiah setiap awal bulan. Untuk apa, Bu? Tanya saya. Untuk pegangan ibu, jawabnya. Ibu ini yang punya rumah. Wajar kalau yang menumpang di sini bayar. Saya hampir tertawa mendengarnya. Yang menumpang. Beliau menyebut saya pemilik sertifikat rumah itu sebagai orang yang menumpang. Tapi saya tidak membantah. Saya bahkan setuju. Saya bilang, baik. Bu, saya setor tiap bulan. Dan saya benar-benar menyetor 3 juta setiap awal bulan lewat transfer. Bukan karena saya percaya alasannya, tapi karena setiap transfer itu meninggalkan jejak digital yang menunjukkan bahwa saya sang pemilik sah. Justru diperlakukan sebagai penyewa di rumah saya sendiri. Bukti itu. Suatu hari akan berbicara. Penghinaan berikutnya datang saat ada acara keluarga besar. Salah seorang sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga berkumpul di hadapan puluhan kerabat. Bu Sulastri memperkenalkan saya bukan sebagai menantu, melainkan ini Maya yang membantu-bantu di rumah, bukan menantu yang membantu-bantu. Beberapa kerabat menatap saya dengan iba. Seorang bibi tua bahkan menyelipkan uang ke tangan saya, berbisik. Sabar ya, Nak. Yang penting, jujur dan rajin. Saya menerima uang itu, berterima kasih. Dan tersenyum. Tapi di dalam, saya mencatat satu hal lagi. Bukan dendam, sebuah keputusan. Saya putuskan bahwa kesabaran ini ada batasnya, dan batas itu semakin dekat. Ada satu jenis penghinaan yang lebih menyakitkan daripada soal uang atau pekerjaan rumah, yaitu soal anak. Saya dan Reza belum dikaruniai anak. Bukan karena kami tidak ingin, tapi karena kami sedang berikhtiar, dan itu butuh waktu. Bagi saya, itu urusan saya dan suami saya. Tapi bagi Bu Sulastri, itu menjadi bahan hinaan yang tak pernah habis. Sudah 6 tahun menikah. Perut masih kosong, katanya suatu kali. Di depan tamu. Coba lihat Dian. Baru setahun nikah, lagi sudah punya cucu untuk ibu. Maya ini entah kenapa. Mungkin kebanyakan kerja, jadi lupa kodratnya sebagai perempuan. Kalimat itu, sahabat, menusuk lebih dalam daripada tamparan manapun. Saya pulang ke kamar malam itu, dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar menangis sendirian. Tapi keesokan paginya, saya menghapus air mata itu. Saya berkata pada diri sendiri, kesedihan tidak akan mengubah apa-apa. Yang mengubah keadaan adalah kesiapan. Maka, saya kembali pada map biru saya, dan saya pastikan semuanya rapi, karena saya tahu hari di mana saya berdiri sudah semakin dekat. Tapi yang membuat saya benar-benar mulai bergerak adalah hal yang saya temukan secara tidak sengaja 2 bulan lalu. Saya sedang membersihkan ruang tamu saat seseorang mengetuk pintu. Seorang petugas dari bank membawa surat. Surat itu ditujukan kepada Bu Sulastri karena beliau sedang keluar. Saya menerima surat itu, dan karena profesi saya membuat saya terbiasa membaca dokumen. Mata saya menangkap satu baris di amplop yang tembus pandang. Itu adalah surat tagihan kredit atas sebuah pinjaman yang dijaminkan dengan sertifikat rumah. Saya terhenyak. Sertifikat rumah saya. Ada yang mencoba menjaminkan rumah saya ke bank, tapi itu mustahil karena sertifikat asli ada di tangan saya, tersimpan di brankas kantor yang bisa mereka jaminkan. Paling-paling hanya fotokopi atau dokumen palsu. Saya tidak membuka surat itu. Saya letakkan kembali. Tapi sejak detik itu, saya mulai menyelidiki. Malam itu,
saya tidak bisa tenang. Pikiran saya berputar. Siapa yang berani menjaminkan rumah saya? Bagaimana caranya? Saya tahu sertifikat asli ada di tangan saya. Jadi mereka pasti memakai cara lain. Cara yang tidak jujur. Diam-diam. Dengan akses yang saya miliki sebagai notaris, saya menelusuri. Saya hubungi kenalan saya di bank tempat surat itu berasal. Saya periksa apakah benar ada permohonan kredit atas nama saya. Dan yang saya temukan membuat darah saya dingin. Bu Sulastri, dibantu Mbak Dian, telah membuat sebuah surat kuasa palsu. Surat yang seolah-olah ditandatangani saya, memberi mereka wewenang untuk menjaminkan rumah. Mereka bahkan sudah mencoba mengajukannya ke bank, tapi ditolak karena tidak ada sertifikat asli dan tidak ada kehadiran saya sebagai pemilik. Mereka tidak menyerah. Surat tagihan yang saya terima itu ternyata berkaitan dengan pinjaman lain yang mereka coba ajukan dengan modus yang sama. Mereka berencana terus mencoba sampai berhasil mengelabui salah satu lembaga keuangan. Rencana mereka jelas, menjaminkan rumah, mengambil pinjaman besar, membiarkan saya menanggung utangnya, atau mengusir saya dan mengklaim rumah itu sebagai milik mereka. Mereka tidak tahu satu hal mendasar. Untuk menjaminkan rumah, dibutuhkan sertifikat asli dan kehadiran pemilik yang sah di hadapan notaris. Dan saya, kebetulan, adalah notaris. Saya tahu persis bagaimana cara kerja kejahatan semacam itu. Dan saya tahu persis bagaimana cara menggagalkannya. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya sedang menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kepastian. Malam itu, saya pulang lebih awal dan rumah dalam keadaan gelap. Mereka pikir saya masih bekerja. Dari arah kamar Bu Sulastri, saya mendengar suara. Saya berhenti di lorong. Dan tanpa sengaja, saya mendengar percakapan mereka. Bu, pokoknya begitu surat kuasanya jadi, kita langsung ke bank, kata suara Mbak Dian. Pinjamannya bisa sampai 1,5 miliar. Lumayan buat nutup utang Mas Gunawan, sisanya buat kita. Tapi Maya gimana? Suara Bu Sulastri. Gampang, kalau dia rewel, kita usir saja. Dia kan cuma menantu. Mana ada menantu berani lawan mertua. Reza juga pasti nurut sama ibu. Saya berdiri di lorong gelap itu, menahan napas. Hati saya berdebar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya saya mendengar semuanya dengan jelas. Mereka benar-benar berencana mencuri rumah saya. Saya melangkah mundur. Pelan-pelan. Keluar dari rumah. Lalu masuk lagi seolah-olah baru tiba. Dengan suara pintu yang sengaja saya keraskan. Saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya sudah mendengar segalanya. Malam itu di kamar, saya membuka laptop dan menambahkan satu catatan terakhir. Lalu, saya tulis di bawahnya, sudah cukup. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu waktunya hampir tiba. Selama 2 minggu berikutnya, saya bergerak senyap. Pertama, saya pastikan sertifikat asli tetap aman di brankas kantor saya. Tidak ada satupun salinan yang bisa mereka gunakan untuk transaksi sah. Kedua, saya hubungi rekan saya, seorang pengacara bernama Pak Bram, yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Saya ceritakan semuanya, surat kuasa palsu, percobaan penjaminan, BPKB motor yang digadaikan. Saya menemui Pak Bram di sebuah kedai kopi sederhana, jauh dari rumah. Supaya tidak ada yang curiga, saya bawa semua dokumen saya dalam satu tas. Pak Bram membuka dokumen-dokumen itu satu persatu. Dia memeriksa sertifikat, surat tanah, rekapitulasi pengeluaran, dan salinan surat kuasa palsu yang saya dapatkan. Lalu, dia bersandar di kursinya. Maya, katanya, sebagai pengacara, saya sudah menangani banyak kasus sengketa keluarga. Tapi jarang saya menemukan klien yang sesiap kamu. Kamu sudah menyiapkan semuanya. Kamu pegang seluruh kartunya. Tanah atas nama ayahmu, sertifikat atas namamu, surat kuasa palsu yang bisa dibuktikan palsu, dan rekapitulasi pengeluaran. Pertanyaannya, kapan kamu mau mainkan? Saya menjawab pelan. Saya tunggu sampai mereka sendiri yang membuka pintunya. Pak Bram tersenyum. Kamu perempuan yang sabar. Tapi saya peringatkan,
jangan terlalu sabar. Ada batas antara sabar dan membiarkan diri dizalimi. Kalau mereka sampai berhasil menjaminkan rumah itu, urusannya akan jadi panjang. Mereka tidak akan berhasil, kata saya. Karena sertifikat asli ada di berangkas saya. Tanpa itu, surat kuasa palsu mereka hanya secari kertas tanpa nyawa. Pak Bram mengangguk puas. Kalau begitu, saya siap kapanpun kamu butuh. Telepon saya datang. Ketiga, saya diam-diam memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk berjaga. Saya punya firasat, sesuatu akan terjadi. Dan saya ingin ada saksi yang tidak bisa berbohong. Dan firasat saya benar. Malam itu adalah malam yang saya ceritakan di awal. Saya pulang dari shift malam sekitar pukul 5 pagi. Badan saya remuk. Saya hanya ingin mandi air hangat dan tidur barang 2 jam sebelum berangkat ke kantor lagi. Tapi begitu saya membuka pintu, Mbak Dian sudah berdiri di ruang tamu, memegang seember pakaian. Maya, bagus, kamu sudah pulang, katanya. Ini pakaian dalam saya sama Mas Gunawan kotor semua. Cuci sekarang ya, tangan. Jangan pakai mesin. Saya geli kalau dicampur. Saya menatap ember itu. Lalu saya menatap Mbak Dian. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya berkata, tidak, maaf. Mbak, saya baru pulang kerja. Saya capek. Cuci sendiri, ya. Ruangan langsung hening. Mbak Dian terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka kata itu akan keluar dari mulut saya. Lalu dari arah dapur, Bu Sulastri muncul. Wajahnya merah. Apa kamu bilang? Kamu menolak membantu kakak iparmu yang sedang nifas. Menantu macam apa kamu? Bu, saya juga manusia, kata saya. Saya kerja semalaman. Saya belum selesai bicara. Tangan Bu Sulastri sudah melayang. Tamparan pertama mengenai pipi kiri saya. Lalu tamparan kedua lebih keras. Pipi saya terasa panas. Telinga saya berdenging. Beraninya kamu membantah, bentaknya. Di rumah ini, kamu menurut. Kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa di sini. Saya berdiri diam. Pipi saya perih. Tapi anehnya, hati saya justru tenang. Karena kalimat terakhir itu, kamu tidak punya apa-apa di sini, adalah kebohongan terbesar yang pernah saya dengar di rumah itu. Saat itulah, pintu terbuka. Reza pulang dari Surabaya, lebih cepat dari jadwal. Dia melihat semuanya. Pipi saya yang merah, ember pakaian di lantai, ibunya yang masih mengacungkan tangan. Untuk sesaat, dia hanya terdiam di ambang pintu. Lalu, sesuatu di matanya berubah. Reza meletakkan tasnya. Dia berjalan mendekat, berdiri di antara saya dan ibunya. Suaranya pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Bu, katanya. Sejak kapan ibu menampar istri saya? Bu Sulastri tergagap. Reza, ibumu ini cuma mendidik. Istrimu tidak sopan. Dia. Cukup. Bu, Reza memotong. Lalu dia menoleh ke arah saya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat suami saya yang dulu. Istri saya bukan pembantu di rumah ini. Dia tidak akan pernah jadi pembantu siapapun. Mbak Dian menyahut dari belakang. Suaranya melengking. Reza, kamu membela dia. Ini rumah ibu. Kalau dia tidak suka, suruh dia keluar. Dan disitulah sahabat. Kalimat yang saya tunggu selama bertahun-tahun akhirnya keluar dari mulut mereka sendiri. Suruh dia keluar dari rumah ini. Saya menarik napas panjang. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Sulastri, Mbak Dian, dan Pak Gunawan yang baru muncul dari kamar. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik, tapi sebelum saya keluar atau sebelum ada yang keluar, saya rasa kita perlu duduk. Karena ada beberapa kertas yang harus kita bicarakan bersama. Hari ini juga, pagi itu juga, saya minta semua orang berkumpul di ruang tamu. Bu Sulastri duduk di kursi tengah. Dagunya masih terangkat. Mbak Dian di sebelahnya, menggendong bayinya. Pak Gunawan bersandar di dinding. Reza duduk di samping saya, masih bingung dengan apa yang akan terjadi. Saya meletakkan map biru saya di atas meja. Lalu di sampingnya, saya letakkan sebuah map kedua. Map
merah yang lebih tebal. Sebelum saya mulai, kata saya ingin bertanya satu hal. Tadi, Mbak Dian menyuruh saya keluar dari rumah ini. Bu Sulastri bilang, saya tidak punya apa-apa di sini. Apakah itu benar pendapat kalian semua? Bu Sulastri mendengus. Tentu saja, ini rumah ibu. Kamu cuma menantu yang ibu izinkan tinggal. Saya mengangguk pelan. Baik, terima kasih sudah menegaskannya. Sekarang, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Saya membuka map merah. Saya keluarkan selembar dokumen dan saya letakkan di tengah meja menghadap mereka. Sebelum saya menyebut isinya, saya berhenti sejenak. Saya pandangi mereka satu persatu. Bu Sulastri, yang dagunya masih terangkat. Mbak Dian, yang menatap saya dengan tatapan meremehkan. Pak Gunawan, yang menguap seolah-olah ini hanya drama yang membosankan. Mereka tidak tahu, beberapa detik ke depan akan mengubah segalanya. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Silakan dibaca. Namanya? Atas nama siapa? Bu Sulastri meraih dokumen itu. Matanya bergerak. Lalu wajahnya berubah. Saya melihatnya perubahan itu. Dari angkuh menjadi pucat. Di sertifikat itu tertulis satu nama. Maya Anjani. Ini pasti palsu, kata Bu Sulastri dengan suara bergetar. Bukan. Bu, kata saya, tenang. Itu asli. Tanahnya warisan ayah saya. Rumahnya dibangun dengan tabungan saya. Saya yang menandatangani akta jual beli tanahnya. Saya yang mengurus balik nama. Dan kebetulan profesi saya adalah notaris. Jadi saya tahu betul mana dokumen asli dan mana yang palsu. Ruangan hening. Bayinya Mbak Dian menangis. Lalu diam lagi. Saya keluarkan dokumen kedua. Ini surat keterangan dari kantor pertanahan yang menegaskan kepemilikan saya. Dan ini, saya keluarkan lembar ketiga, adalah surat dari ayah saya, almarhum, yang menyatakan bahwa tanah ini diwariskan khusus untuk saya, bukan untuk keluarga suami saya. Pak Gunawan mulai gelisah. Mbak Dian menelan ludah. Tapi saya belum selesai. Saya keluarkan dokumen keempat, dan ini yang membuat seluruh ruangan membeku. Ini, kata saya, menarik. Ini adalah surat kuasa yang katanya saya tanda tangani, memberi wewenang kepada Bu Sulastri untuk menjaminkan rumah ini ke bank. Masalahnya, saya tidak pernah menandatangani ini. Tanda tangan ini palsu dan sebagai notaris, saya bisa membuktikan kepalsuannya di pengadilan dalam waktu 5 menit. Wajah Mbak Dian kini sepucat kertas. Maya, itu bukan. Mbak Dian, potong saya. Suara saya masih tenang. Saya tahu siapa yang membuat surat ini. Saya tahu kalian berencana menjaminkan rumah saya, mengambil pinjaman, lalu mengusir saya supaya tidak ada yang menggugat. Sayang sekali. Kalian lupa untuk menjaminkan rumah dibutuhkan sertifikat asli. Dan sertifikat asli ada di brankas kantor saya. Yang kalian pegang cuma kertas tanpa nyawa. Mbak Dian terdiam. Tapi saya melihat ada keraguan di matanya. Mungkin dia masih berpikir saya hanya menebak-nebak. Maka saya tutup celah itu. Mbak masih ragu. Baik. Beberapa malam lalu, saya pulang lebih awal. Rumah gelap. Saya berdiri di lorong depan kamar ibu. Dan saya dengar semuanya. Saya menatap Bu Sulastri. Lalu Mbak Dian, satu persatu. Saya dengar kalian bicara soal pinjaman 1,5 miliar. Saya dengar kalian bilang akan mengusir saya kalau saya rewel. Saya dengar kalian bilang menantu tidak akan berani melawan mertua. Dan Reza pasti menurut pada ibunya. Hening total. Bahkan napas pun seperti berhenti di ruangan itu. Saya tidak menebak. Mbak, kata saya. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Dan saya diam. Karena saya ingin kalian sendiri yang menggali lubang ini. Dan kalian melakukannya dengan sangat rapi. Mbak Dian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak Gunawan mundur selangkah. Bersandar di dinding. Tidak berani menatap siapapun. Saya menutup map merah. Lalu, saya buka map biru. Sekarang, soal uang. Saya bacakan satu persatu. Biaya listrik, air, gas,
beras selama 5 tahun. Semuanya dari rekening saya. Biaya perbaikan atap, uang setoran 3 juta per bulan yang saya bayar kepada Bu Sulastri. Padahal saya pemilik rumah dan 8 juta rupiah. Nilai BPKB motor saya yang digadaikan Pak Gunawan. Total semuanya, kata saya. Sambil meletakkan selembar rekapitulasi, lebih dari 200 juta rupiah. Uang yang saya keluarkan untuk menghidupi orang-orang yang menampar saya dan menyebut saya pembantu. Hening. Tidak ada yang berani bicara. Pak Bram, pengacara saya, yang sejak tadi menunggu di luar. Masuk ke ruangan atas, isyarat saya. Dia membawa map lain. Kehadiran seorang pengacara dengan map tebal di tangan mengubah suasana ruangan seketika. Kalau sebelumnya mereka masih menganggap ini urusan keluarga biasa, kini mereka sadar urusannya sudah masuk ke ranah hukum. Wajah Pak Gunawan langsung berubah serius. Mbak Dian menggenggam erat bayinya. Perkenalkan, kata saya. Ini Pak Bram, pengacara saya. Beliau kesini bukan untuk basa-basi. Beliau membawa 2 hal. Yang pertama, surat pemberitahuan resmi bahwa rumah ini milik saya dan saya berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Yang kedua, draft laporan ke polisi atas pemalsuan surat kuasa dan penggadaian BPKB tanpa izin. Pemalsuan dokumen, sahabat sekalian. Ancamannya penjara. Bu Sulastri terkulai di kursinya. Dagunya, yang selama bertahun-tahun selalu terangkat, kini tertunduk. Sepanjang itu, Reza duduk di samping saya dalam diam. Wajahnya menunjukkan campuran antara terkejut dan malu. Dia baru tahu di hari itu juga bahwa ibunya dan kakaknya telah merencanakan kejahatan terhadap istrinya. Akhirnya dia bicara, suaranya berat. Bu, Mbak, apa yang barusan saya dengar, apa itu benar? Kalian memasukkan tanda tangan Maya. Kalian mau menjual rumah ini diam-diam. Bu Sulastri tidak menjawab. Mbak Dian menunduk. Reza menutup wajahnya sejenak. Lalu dia berkata, selama ini saya pikir masalahnya cuma soal Maya yang kurang akrab dengan keluarga. Saya tidak menyangka kalian sejauh ini. Saya malu. Saya benar-benar malu. Dia menoleh ke saya. Maya, maafkan saya. Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Kalau saya tahu lebih awal, tidak apa-apa. Reza, kata saya pelan. Yang penting sekarang kamu tahu. Dan kamu sudah berdiri di tempat yang benar. Reza mengangguk, lalu menggenggam tangan saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi keluarga itu. Bu Sulastri mengangkat wajahnya. Maya, suaranya lirih. Kamu mau memenjarakan ibu? Saya menatap beliau lama. Lalu saya berkata, tidak. Bu, saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin rumah saya kembali menjadi rumah saya. Tempat saya tidak perlu menunduk. Tempat saya tidak disebut pembantu. Saya menoleh ke Mbak Dian dan Pak Gunawan. Kalian berdua. Saya beri waktu 1 minggu untuk mencari tempat tinggal. Surat kuasa palsu itu akan saya simpan. Selama kalian pergi baik-baik dan mengembalikan apa yang kalian ambil, saya tidak akan melaporkannya. Tapi kalau ada satu saja gerakan yang macam-macam, map ini langsung ke kantor polisi. Mbak Dian membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Pak Gunawan menunduk. Lalu saya menoleh ke Bu Sulastri. Dan untuk beliau, suara saya melembut sedikit. Bu, Ibu boleh tetap tinggal di sini. Ini tetap rumah Reza juga, dan Reza anak ibu. Tapi dengan satu syarat, mulai hari ini, ibu tidak pernah lagi mengangkat tangan kepada saya. Dan ibu tidak pernah lagi menyebut saya pembantu. Saya menantu ibu, bukan pelayan ibu. Bu Sulastri menangis. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, saya melihat beliau menangis. Hari-hari setelah pagi itu berjalan tidak seperti yang saya bayangkan. Saya mengira akan ada perang, teriakan, pertengkaran. Mungkin ancaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rumah itu menjadi sangat sunyi. Mbak Dian dan Pak Gunawan mengemasi barang mereka dalam diam. Mereka tahu posisi mereka. Surat kuasa palsu itu adalah bukti yang bisa mengirim mereka ke penjara. Dan mereka sadar, saya tidak menggertak.
3 hari kemudian, mereka pergi. Sebelum pergi, Mbak Dian sempat berdiri di depan saya. Wajahnya sudah tidak angkuh lagi. "Maya," katanya pelan. "Maafkan saya menatapnya. Saya tidak membenci Mbak Dian. Saya hanya lelah. Saya tidak menyimpan dendam." "Mbak," kata saya. "Tapi saya juga tidak akan lupa. Jaga diri baik-baik." Pak Gunawan mengembalikan BPKB motor saya yang dia tebus entah dengan uang dari mana. Mereka pergi tanpa menoleh lagi. Yang paling berubah justru adalah Reza, suami saya yang dulu pendiam, yang dulu selalu berkata, "Sabar ya, Maya." Setiap kali ibunya menindas saya. Malam itu, duduk di samping saya dengan kepala tertunduk. "Maya," katanya, "maafkan saya. Selama ini saya tahu kamu menderita, tapi saya pengecut. Saya pilih diam karena tidak mau berhadapan dengan ibu saya. Saya biarkan kamu menanggung semuanya sendiri." Saya diam sejenak. Lalu saya berkata jujur, "Iya, Reza, kamu memang pengecut. Bertahun-tahun saya menunggu kamu berdiri di samping saya. Dan baru pagi tadi, kamu melakukannya." Dia mengangguk. Menerima kata-kata itu tanpa membela diri. "Saya tahu. Saya tidak akan minta kamu langsung memaafkan saya. Tapi mulai sekarang, saya akan berubah. Saya janji." Saya menatapnya lama. Saya tahu. Kepercayaan yang retak tidak bisa direkatkan dalam semalam. Tapi saya juga tahu, pria yang berdiri di antara saya dan ibunya pagi itu mengucapkan, "Istri saya bukan pembantu, adalah pria yang masih layak diberi kesempatan. Kita coba lagi," kata saya akhirnya, pelan-pelan. "Tapi kalau kamu kembali jadi pengecut, kamu tahu di mana letak sertifikat rumah ini." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reza tertawa kecil. Dan saya diam-diam ikut tersenyum. Sejak hari itu, Reza benar-benar berubah. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan tindakan. Dia mulai mengurangi tugas luar kotanya, supaya bisa lebih sering di rumah. Saat saya pulang shift malam, seringkali sudah ada sarapan hangat yang dia siapkan sendiri. Meski masakannya sederhana, dia belajar mencuci, menjemur, dan membereskan rumah. Hal-hal yang dulu dia anggap bukan urusan laki-laki. Suatu kali, saya bertanya, "Mas, kenapa tiba-tiba kamu jadi rajin begini?" Reza menjawab, "Karena dulu kamu mengerjakan semua ini sendirian, sementara aku diam saja. Sekarang giliranku menebus itu." Saya tidak menjawab, tapi diam-diam di dalam hati, sebuah luka lama mulai sembuh sedikit demi sedikit. Bukan berarti semua langsung sempurna. Ada hari-hari di mana kami masih bertengkar. Ada saat-saat di mana saya masih teringat tamparan pagi itu. Masih teringat ember pakaian itu. Tapi sekarang, setidaknya, saya tidak menghadapinya sendirian. Bu Sulastri tetap tinggal bersama kami. Tapi beliau berubah menjadi orang yang berbeda. Dagunya tidak lagi terangkat. Beliau tidak lagi memerintah. Awalnya, saya pikir itu hanya pura-pura, hanya taktik, karena beliau ketakutan. Tapi seiring waktu, saya melihat perubahan itu tulus. Suatu pagi, saya pulang dari shift malam, dan saya mendapati dapur sudah rapi. Di meja ada sepiring nasi goreng dan secangkir teh hangat. Di sampingnya, secari kertas. "Untuk Maya, maaf untuk semua." "Ibu?" Saya berdiri di dapur itu, memegang kertas itu. Dan untuk pertama kalinya dalam cerita ini, saya menangis. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Beberapa minggu kemudian, saat ada kerabat berkunjung dan bertanya tentang saya, Bu Sulastri menjawab dengan suara yang berbeda dari biasanya. "Ini Maya, menantu saya. Dia notaris. Dia yang menjaga keluarga ini supaya tetap utuh. Menantu saya, bukan yang membantu-bantu. Bukan pembantu, menantu." Kata yang sederhana, tapi butuh bertahun-tahun penderitaan dan setumpuk kertas untuk akhirnya saya dengar. Suatu sore, beberapa minggu setelah itu, saya pulang kerja dan melihat pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bu Sulastri sedang duduk di teras, dan di pangkuannya ada secangkir teh dan 2 piring. "Maya," panggil beliau saat melihat saya. "Ibu buatkan teh."
Duduk dulu sebentar, sini, temani ibu. Saya duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, kami hanya diam, menatap halaman kecil rumah itu. Lalu, Bu Sulastri berkata pelan, "Ibu menyesal. Maya, bertahun-tahun ibu memperlakukanmu seperti orang asing. Padahal kamu yang menjaga rumah ini. Kamu yang menjaga Reza. Kamu yang menjaga kami semua. Bahkan saat kami menyakitimu." Saya menatap beliau. Air mata beliau jatuh perlahan. "Sudah, Bu," kata saya. "Yang lalu, biarlah berlalu. Yang penting, sekarang kita bisa duduk bersama seperti ini." Beliau mengangguk, mengusap matanya, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, yang tidak pernah saya lihat selama 6 tahun. Sore itu, untuk pertama kalinya, rumah di Bintaro benar-benar terasa seperti rumah. Bukan medan perang, bukan tempat saya harus menunduk. Sebuah rumah dengan teh hangat dan percakapan yang akhirnya damai. Sekarang, beberapa bulan telah berlalu. Rumah di Bintaro itu kini terasa berbeda, lebih lapang, lebih hangat. Bukan karena temboknya berubah, tapi karena tidak ada lagi rasa takut di dalamnya. Saya masih bekerja shift malam. Saya masih pulang pukul 5 pagi dengan badan yang remuk. Tapi sekarang, saat saya membuka pintu, yang menyambut saya bukan ember pakaian kotor. Yang menyambut saya adalah rumah yang akhirnya benar-benar menjadi rumah saya. Map biru saya masih ada, tersimpan di laci. Saya tidak membuangnya. Bukan karena saya masih menyimpan dendam, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah cara orang cerdas menunggu waktu yang tepat. Dan map merah yang berisi sertifikat dan surat kuasa palsu itu saya simpan di brankas sebagai jaring pengaman. Sebagai pengingat bagi siapapun bahwa kertas yang diam bisa berbicara paling keras pada saat yang tepat. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa sering ia menunduk. Dan jangan pernah mengira orang yang diam itu tidak punya kekuatan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang pulang kerja dengan badan lelah, lalu disambut dengan perintah dan hinaan di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat. Perempuan yang disebut menantu, tapi diperlakukan seperti pembantu. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kebodohan. Tapi kesabaran juga ada batasnya. Suatu hari, kalian harus berdiri. Dan saat kalian berdiri, berdirilah dengan bukti. Bukan hanya dengan air mata. Ada juga banyak suami seperti Reza dulu. Suami yang menyayangi istrinya, tapi terlalu takut berhadapan dengan ibunya sendiri. Kepada para suami, ketahuilah, diam kalian bukan kedamaian. Diam kalian adalah luka yang kalian biarkan menganga di hati istri kalian. Dan ada pula para ibu mertua yang merasa kuasa atas rumah tangga anaknya hanya karena mereka lebih tua, yang lupa bahwa rasa hormat tidak datang dari ketakutan, melainkan dari kebaikan. Bu Sulastri akhirnya belajar hal itu. Mbak Dian dan suaminya, kabarnya masih berpindah-pindah kontrakan, menanggung sendiri akibat dari pilihan mereka. Reza menjadi suami yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya akhirnya bisa beristirahat di rumah saya sendiri, tanpa harus menunduk. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk dan berharap orang lain berubah. Atau kita bisa berdiri dengan tenang di saat yang tepat dan membiarkan kebenaran berbicara. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak supaya saya tahu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.